Oke, jadi kami dapat kiriman modul IPA nih dari Anda. Dan jujur aja, ya pas pertama lihat kayaknya, ini materi SMP biasa. Ah, iya, kelihatannya begitu ya. Tapi ada satu pertanyaan loh, di halaman paling belakang yang bikin saya kepikiran terus. Oh ya, pertanyaan apa itu? Pertanyaannya sederhana banget, apa yang terjadi jika semua katak di sawah tiba-tiba hilang karena diburu manusia? Ah, pertanyaan jebakan itu. Iya kan? Jawaban pendeknya, ya buruk pastinya. Tapi jawaban panjangnya, ternyata itu wow, membuka cara kerja dunia di sekitar kita. Dan itulah intinya. Itu yang akan kita bedah hari ini. Pertanyaan soal katak itu bukan sekedar soal ujian loh. Itu pintu masuk buat ngerti konsep paling dasar. Ekosistem. Bagaimana satu tindakan kecil bisa jadi efek domino yang wow, dahsyat. Oke, Jadi untuk menjawab itu, ya kita harus bongkar sistemnya dari nol. Persis kayak yang modul ini lakukan. siap. Oke, yuk kita bedah ini. Jadi, untuk paham kenapa hilangnya katak itu masalah besar, kita mulainya dari mana, Lih? Modul ini kan memulainya dengan bagi dunia jadi dua hal besar. Ada yang namanya, Abiotik. betul, alias semua yang nggak hidup. Panggungnya kan, air, batu, cahaya matahari, suhu. Tepat. Itu fondasi fisiknya, panggungnya. Dan di atas panggung itu, baru deh aktornya bisa tampil. Nah, itu komponen kedua, biotik. Semua yang hidup, dari gajah sampai bakteri yang nggak kelihatan mata. Nah, yang sering kita lupa ya, panggung sama aktor ini itu bukan dua hal terpisah. Mereka ini saling membentuk. Tunggu, maksudnya saling membentuk gimana? Kan batu ya batu aja, nggak peduli ada pohon atau nggak di atasnya. Justru peduli banget. Coba deh Anda pikirin. Jenis tanah, itu kan abiotik ya? Iya, Itu akan nentuin jenis tumbuhan, biotik, apa yang bisa tumbuh di sana. Nah, sebaliknya, pas tumbuhan itu mati, membusuk, dia bakal mengubah komposisi kimia tanahnya. oh oke. Air, abiotik, itu ngikis bebatuan. Tapi akar pohon, biotik, itu nahan tanah biar nggak erosi. Jadi ini bukan hubungan satu arah. Ini dialog. Dialog tanpa henti antara yang hidup dan yang nggak hidup. Mereka terus-terusan saling mengubah. Oke, masuk akal. Jadi ini bukan sekedar daftar benda hidup sama benda mati ya. Ini sistem yang dinamis. Nah, dari situ modulnya mulai kayak nge-zoom in gitu, kayak di Google Maps. Mulai dari satu titik kecil. Betul. Dimulai dari unit terkecilnya. Individu. Satu makhluk hidup. Dalam kasus kita, satu ekor katak. Yap, satu ekor katak. Terus, kalau ada sekumpulan katak yang nongkrong bareng di sawah yang sama, itu namanya Populasi. kuncinya sejenis dan satu tempat. Tapi di sawah itu kan nggak cuma ada katak dong. Ada populasi belalang, ada populasi padi, mungkin populasi cacing juga. Nah, kumpulan semua geng yang beda-beda ini sebutnya apa? Nah, itu yang kita sebut komunitas. Ini level interaksi sosialnya. Semua populasi makhluk hidup yang beda-beda yang tinggal dan berinteraksi di satu area. Oke, Dan kalau kita gabungin komunitas ini, plus panggung abiotiknya tadi, air sawahnya, tanahnya, sinar mataharinya, baru deh kita dapat gambaran lengkap. Itulah yang namanya ekosistem. oke. Jadi dari satu katak ke geng katak, ke semua geng di sawah, sampai ke sawah itu sendiri sama semua isinya. Tapi kenapa ya? Kenapa para ilmuwan harus repot-repot bikin tingkatan begini? Gunanya apa sih? Ini sebenarnya, ini alat diagnosis yang kuat banget loh. Alat diagnosis. Coba bayangin Anda itu dokter alam. Ada danau yang lagi sakit, ikannya banyak yang mati. Dengan kerangkan ini, Anda bisa mulai bertanya, ini masalahnya di level individu? Mungkin ada wabah penyakit baru. Atau ini masalah populasi. Mungkin pemancing nangkep satu jenis ikan kebanyakan. Atau jangan-jangan ini masalah di level ekosistem. Maksudnya? Mungkin ada pencemaran kimia di airnya, komponen abiotiknya, yang ngeracunin semuanya. Setiap level kan butuh penanganan beda. Tanpa tingkatan ini, kita cuma bisa bilang danaunya rusak, tapi bingung mau mulai perbaiki dari mana. Gitu. Oke, jadi kita udah punya panggung dan para aktornya. Sekarang interaksi mereka. Saya tebak sih, sebagian besar interaksi di alam itu intinya cuma satu, makan dan dimakan. Haha, pada dasarnya begitu. Disinilah konsep yang paling kita ingat dari sekolah muncul, rantai makanan. Betul, rantai makanan itu cara paling simpel buat ngelacak aliran energi. Energi kan nggak bisa diciptain, cuma pindah.
Dan di alam, cara utama energi pindah ya dengan dimakan. Modul ini pakai contoh yang jelas banget. Coba kita urutin ya. Ada padi. Dia bisa bikin makanan sendiri, jadi dia produsen. Lewat fotosintesis ya. Betul. Terus, padi dimakan belalang, si konsumen tingkat 1. Belalang lalu dimakan katak, konsumen tingkat 2. Terakhir, katak dimakan ular, konsumen tingkat 3. Lurus dan sederhana. Sederhana banget. Energi dari matahari diubah padi, pindah ke belalang, ke katak, ke ular. Tapi ada satu fakta paling menarik yang tersembunyi di balik diagram sesederhana itu. Apa tuh? Proses transfer energi ini tuh luar biasa boros. Sangat tidak efisien. Maksudnya? Dari semua energi yang dimiliki padi, cuma sekitar 10% yang berhasil diubah jadi massa tubuh belalang. Sisanya hilang. Hilang kemana? Jadi panas, buat gerak, buat napas, dan lain-lain. Sebentar. Cuma 10%? Kurang lebih segitu ya. Dan saat katak makan belalang, iya sama. Cuma sekitar 10% energi dari belalang yang jadi bagian tubuh katak. Begitu terus sampai ke atas. Wah, boros banget ya ternyata. Sangat. Jadi energi yang sampai ke ular di ujung rantai itu cuma sebagian kecil sekali dari energi matahari yang diserap padi di awal. Ini juga yang ngejelasin kenapa predator puncak kayak elang atau harimau itu jumlahnya selalu jauh lebih sedikit dari mangsanya. Oh, karena energinya nggak cukup. Tepat. Secara matematis, nggak ada cukup energi di alam buat nopang banyak predator puncak. Alam semesta kita ini dibangun di atas kehilangan energi yang masif. Wow, itu mengubah cara saya ngelihatnya loh. Jadi rantai makanan itu sebenarnya piramida energi, yang makin ke atas makin kecil. Tapi, apa di dunia nyata sesederhana itu, ular kan nggak cuma makan katak aja kan? Nah, tepat sekali. Disitulah model ini jadi lebih realistis. Rantai makanan itu kan kayak satu jalur kereta lurus. Kenyataannya, ekosistem itu lebih mirip peta KRL Jabodetabek pas jam sibuk. Semua jalur nyambung. Semua jalur saling silang. Ular mungkin makan katak, tapi dia juga makan tikus. Elang bisa makan ular, tapi juga makan ayam. Nah, semua rantai yang saling terkait ini ngebentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Dan kenapa kerumitan ini penting? Karena kerumitan itu asuransi terbaik buat ekosistem. Maksudnya asuransi. Gini, semakin banyak jalur dalam jaring-jaring makanan, sistem itu makin stabil. Coba bayangin kalau ulah cuma makan katak. Titik. Oke. Kalau populasi katak tiba-tiba anjlok karena penyakit, populasi ular juga ikut runtuh kan? Selesai. Iya dua ya. Tapi di jaring-jaring makanan yang rumit, kalau katak hilang, ular masih punya pilihan lain. Dia bisa beralih mangsa lebih banyak tikus, sistemnya nggak langsung kolaps. Pilihan ganda inilah yang bikin alam begitu tangguh. Oke, jadi selain soal makan-memakan, modul ini juga ngebahas hubungan sosial antar makhluk hidup. Cara penyajiannya di tabel itu rapi banget, kayak status hubungan di media sosial. Ada yang saling untung, ada yang cuma numpang, ada yang toksik. Ya, kita bisa mengkategorikannya seperti itu. Yang paling ideal tentu aja simbiosis mutualisme. Keduanya untung, plus plus plus. Betul. Kayak contoh klasiknya ya, ikan badut dan anemon. Mutualisme paling ikonik itu. Si ikan dapat tempat sembunyi aman, anemonnya dibersihin dari parasit. Sama-sama happy, tapi ini beneran sahabatan gitu atau ada udang di balik batu? Haha, kata sahabatan mungkin terlalu manusiawi ya. Ini lebih kayak kontrak bisnis yang efisien banget yang dibentuk oleh evolusi jutaan tahun. Yang menarik justru hubungan yang kelihatannya harmonis ini seringkali jadi bentuk ketergantungan yang ekstrim. Oh ya? Kalau terumbu karang rusak dan anemonnya mati, ya si ikan badut kehilangan rumah. Jadi mangsa empuk deh. Ini nunjukin bahkan sistem paling kooperatif di alam pun sebenarnya rapuh dan saling bergantung. Lalu ada hubungan yang lebih canggung, komensalisme. Satu untung, yang lain cuek aja. Plus nol. Plus nol. Yang satu nggak rugi nggak untung juga. Contohnya anggrek yang numpang di pohon. Anggrek dapat cahaya matahari, tapi pohonnya kayaknya ya udah gitu. Benar. Anggrek itu kan epifit. Dia nggak nyuri nutrisi dari inangnya. Dia cuma butuh tumpangan aja. Buat pohon raksasa, ya beban sekecil anggrek itu nggak signifikan. Dan terakhir, hubungan yang paling toksik. Parasitisme, plus minus. Satu untung dengan ngerugiin yang lain. Contohnya, nyamuk dan manusia. Ini sih jelas banget ya. Nyamuknya kenyang, kita gatel-gatel, kena demam berdarah pula.
Haha, contoh paling relevan. Apa ada gunanya sih parasit di dunia ini selain bikin masalah? Kayaknya mereka ini penjahatnya alam ya? Kelihatannya memang gitu dari sudut pandang kita sebagai inang. Tapi dalam skala ekosistem yang lebih besar, parasit itu punya peran yang nggak terduga loh. Peran apa? Mereka bisa jadi regulator populasi. Dengan menginfeksi individu yang lemah atau yang jumlahnya kebanyakan, mereka bisa mencegah satu spesies jadi terlalu dominan dan ngabisin sumber daya. Mereka itu kayak pajak biologis, gitu. Biar nggak ada yang terlalu serakah. Perannya nggak populer, tapi penting buat keseimbangan jangka panjang. Oke, jadi parasit itu semacam auditor yang nyebelin tapi perlu. Menarik. Nah, setelah kita punya semua potongan puzzle ini, panggungnya, aktornya, jaring-jaring makanan yang rumit, dan semua drama hubungannya, yuk kita balik ke pertanyaan awal. Mari kita pecahkan kasusnya. Oke, sawah adalah ekosistemnya. Rantai makanannya, padi, belalang, katak, ular. Lalu manusia datang dan memburu semua katak sampai habis. Dengan semua yang sudah kita bahas, mari kita telusuri efek dominonya. Apa yang terjadi pertama kali? Oke, yang terjadi pertama. Predator utamanya belalang kan hilang. Si katak itu. Betul, nggak ada yang ngontrol lagi. Jadi ya populasi belalangnya meledak, boom. Wah, pesta pora mereka di sawah petani. Tepat. Mereka akan berpesta pora memakan tanaman padi milik petani. Dan hasilnya, buat petani, gagal panen. Kerugian ekonomi yang nyata. Oke, itu dampak ke bawah rantai makanan. Kalau ke atasnya gimana? Ular. Ular yang biasa mangsa katak bakal kehilangan salah satu sumber makanan utamanya. Mereka kelaparan. Betul. Populasinya bisa turun drastis. Atau mereka terpaksa cari mangsa lain. Mungkin jadi lebih sering masuk ke pemukiman warga buat cari tikus atau ayam. Wah, malah jadi konflik baru dengan manusia. Tepat. Jadi, cuma karena satu komponen di tengah, si katak, dihilangkan, seluruh sistem jadi kacau. Produsen padi hancur, konsumen belalang, lepas kendali, dan konsumen ular menderita. Ini benar-benar nunjukin betapa nyambungnya semua ini. Tindakan yang kelihatannya sepele, cuma ambil katak, ternyata konsekuensinya merambat kemana-mana. Ini bukan teori lagi, ini kenyataan. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal katak di sawah loh. Ini prinsip universal. Fenomena yang sama persis terjadi waktu manusia berburu hiu secara berlebihan di lautan. Hiu kan predator puncak. Iya. Pas mereka hilang, populasi ikan di bawahnya meledak, terus ngabisin populasi ikan yang lebih kecil lagi, sampai akhirnya ngaruh ke populasi plankton dan kesehatan terumbu karang. Satu tarikan di satu benang, itu bisa bikin seluruh tenunan jadi berantakan. Memahami modul ini bukan cuma buat nilai biologi, tapi buat paham konsekuensi tindakan kita. Jelas banget sekarang. Dari cahaya matahari ke padi, dari belalang ke katak, sampai ular dan pengurai di tanah, semuanya itu bagian dari satu tarian yang rumit dan saling bergantung. Ngilangin satu penari bukan cuma ngentiin tarian, tapi bisa ngerobohin seluruh panggung. Sebuah analogi yang sangat pas. Setiap bagian, sekecil apapun, punya peran. Jadi, sebagai penutup ya, setelah kita bedah ekosistem sawah yang kayaknya sederhana ini, apa pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang? Coba pikirkan ini deh. Modul ini kan ngajarin kita buat ngelihat sawah atau kolam sebagai sebuah sistem. Sekarang coba pakai lensa yang sama pada lingkungan yang paling sering kita tinggali. Sebuah kota. Anggap kota itu ekosistem buatan manusia yang super besar dan kompleks. Pertanyaannya, siapa produsennya? Makanan dan energi kita datang dari mana? Siapa konsumennya? Dan yang paling penting, di ekosistem alami ada pengurai yang daur ulang semua sisa. Di ekosistem kota kita, kemana perginya semua sampah dan sisa metabolisme kota ini? Dengan memahami jaring-jaring makanan alami, kita mungkin bisa mulai melihat betapa terputus dan tidak berkelanjutannya jaring-jaring kehidupan yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Itulah jaring-jaring makanan yang sering kita abaikan.